hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Turunkan roh hikmat Tuhan dan pengertian buat sekali lagi kami menangkap yang daripadamu Tuhan. Biar manifestasimu dinyatakan sekarang dalam hidup setiap kami Tuhan. Bicara ya Tuhan, secara pribadi demi pribadi Tuhan. Sampaikan apa yang Engkau mau, dan buat kami sore ini dirubahkan pengertian kami, hati kami, karena kami menangkap sesuatu yang baru yang daripadamu. Nah, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur berkata amin. Oke, silakan duduk saudara. Saya mohon izin karena tidak kuat berdiri lama, karena sebenarnya sedang hamil 7,5 bulan. Jadi hamilnya 7,5 bulan, anak saya akan 3 gitu. Jadi saya sebenarnya saya tuh bingung saudara. Saya bilang gini, Tuhan, udah ya kira-kira sekian bulan yang lalu harus pergi ke sini gitu ya, mendekatnya udah perut gede, udah nggak usah kemana-mana gitu ya. Tapi nggak bisa, kayak ya udahlah gitu. Jadi saya berkata kepada Tuhan, ini biar jadi komitmen saya. Saya itu berkomitmen saudara dengan Tuhan tuh begini. Komitmen yang pertama adalah saya tuh berkomitmen melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil saya. Tapi saya tidak berpikir bahwa komitmen saya ini untuk yang lain gitu. Hanya fokusnya itu hanya nari gitu, karena saya itu penari. Jadi saya berpikir saya berkomitmennya adalah nari aja buat Tuhan. Nah, pada waktu hamil yang pertama, setelah papa saya nggak ada, di tahun itu tuh saya hamil, dan ternyata saya berpikir begini, oke, karena ini lagi anak yang ditunggu-tunggu setelah 3 tahun kemudian. Jadi saya berpikirnya begini, saya tak duduk manis, jadi jangan banyak olah gitu ya, supaya jaga gitu ya pada waktu itu awal. Tapi kemudian setelah itu 2 minggu setelah saya nggak nari, tiba-tiba saya ngecek, dokter tuh hanya waktu normal ngecek gitu, jadi nggak ada apa-apa ngecek, tapi terus tiba-tiba dokter bilang kok nggak berkembang gitu. Wah, tuh saya bingung, nggak berkembang, maksudnya gimana? Karena nggak pernah ngerti gitu. Ternyata memang ada bisa terjadi keguguran karena anak tidak berkembang. Jadi saya tuh panik, nangis gitu. Dan di situ Roh Kudus bilang, katanya mau komitmen melayani aku. Ya komitmen, narilah gitu. Kenapa kamu berhenti dan khawatir? Sedangkan anak ini pemberianku dan aku berhak untuk mengambil. Oh iya, salah dong cara saya berpikir pada waktu itu. Dan akhirnya terus kemudian saya relakan. Waktu saya nangis-nangis saudara ya, karena di tahun yang sama lagi, tahun awal tahunnya papa saya nggak ada, di akhir tahunnya saya keguguran. Jadi kayak sedihnya tuh, saya bilang aduh, tahun itu tuh tahun nangis gitu. Tapi kemudian 3 bulan kemudian Tuhan kasih anak. Itu saya benar-benar kencang saudara. Jadi saya itu masih nari sampai H-1 sebelum lahiran. Jadi saya itu benar-benar H-1 sebelum lahiran, saya masih nari, malamnya langsung ke rumah sakit, terus dicek besok pagi saya lahiran saudara. Jadi kayak senekat itu. Nah, ternyata jadi efeknya bagus sekali. Anaknya suka nyembah Tuhan, kemudian suka baca Alkitab. Kalau saya tuh lupa bacain dia ayat gitu ya, firman, cerita Alkitab, dia akan tagih. Jadi anaknya rohani banget, tapi jadi beda banget, kalem, beda banget, bukan karakter saya, bukan karakter suami. Saya bilang, ini kenapa jadi anak yang luar biasa. Tapi saya tahu tuh lahir dari komitmen saya. Terus kemudian, oh ya sudah, anak kedua, ketiga ya hajar gitu. Jadi meskipun dengan keterbatasan yang di ketiga ini, jadi saya cuma bilang, ya udahlah, tetap melayani komitmen saya. Tapi kemudian dengan cara ya kadang-kadang tidur gitu, dengan nggak terlalu banyak bergerak terlalu parah. Karena sebenarnya sebelum saya ke Surabaya, kepala anakku sudah standby di pinggul. Jangan lahiran di Surabaya, lahirannya di Semarang saja gitu ya. Karena saya berpikir kayak aduh ya sudahlah Tuhan, pokoknya layani sebagai komitmen. Tetapi jadi sebuah pelajaran hidup baru buat saya, karena oh ternyata komitmen itu tidak cuma dinari, tapi melayani Tuhan dalam bentuk apapun dan dalam kondisi apapun. Itu yang saya belajar. Saudara, ketika saya siapkan untuk hari ini, tiba-tiba Tuhan itu menunjukkan saya itu sebuah gambaran yang lucu sekali menurut saya. Saya tuh suatu ketika saya tuh lihat toko baju, saudara. Saya lihat toko baju dan saya tuh melihat mungkin bajunya bisa kembar lah sama
sama merah, sama. Tetapi yang pembeli itu kan berbeda-beda ya saudara ya. Ada yang kurus, ada yang rada gemuk, ada yang gemuknya cuma di atas, ada yang di bawah pinggul, berbeda-beda gitu. Jadi kegemukannya berbeda. Tetapi kalau saudara bisa bayangkan bahwa setiap kali itu saudara berhak untuk memilih yang mana yang cocok buat saya. Contoh, apakah warna ini cocok buat warna kulit saya atau memperburuk warna kulit saya? Itu pasti punya apa ya? Setiap kita ini pasti punya ingin mencoba dan mencocokkan dengan apa yang jadi kehendak dan menurut penilaian kita. Dan itulah yang disebut namanya kehendak bebas atau yang kalau dalam bahasa Inggrisnya free will. Jadi kehendak bebas itu Tuhan berikan kepada semua kita. Kita boleh memilih dan inilah pilihannya, gitu ya. Kita punya banyak, saya sebut ini gudang. Dimana ketika Tuhan bukakan sebuah gudang perlengkapan dan kemudian itu jadi kehendak bebas kita. Kita mau ambil sesuatu dalam persiapan gudang persiapan itu, atau kita memilih untuk biasa aja lah, nggak usah memilih yang terlalu norak. Saya cari yang simple-simple, itu terserah. Itu namanya free will. Dan ketika saya lihat bahwa akhirnya ada dua pilihan. Ketika Tuhan bukakan namanya gudang perlengkapan, gudang persenjataan, gudang kasih karunia, ada dua pilihan. Mau sesuai dengan kehendak kita, yang boleh, bukan salah, atau mau kehendak Tuhan yang pasti lebih terbaik. Saya itu suka kadang-kadang, kita manusia tuh suka melobi. Saya ya, kita semua pasti suka melobi kayak, Tuhan kenapa yang ini gitu, lebih enak yang ini. Kayak saya nih, semua orang berdoanya anak perempuan. Saya tidak berdoa untuk anak perempuan atau laki. Saya berkata begini, Tuhan, saya cuma pengen satu kali lagi punya anak. Setelah itu saya selesai steril. Jadi satu kali lagi, saya sebelumnya sudah punya 2 anak, ini laki semua. Jadi saya bilang gini, kalau boleh anak apapun, saya tidak akan nuntut harus laki, harus perempuan. Saya bilang kehendak saya, kebebasan saya boleh minta, saya serahkan ke Tuhan. Dan kemudian benarlah, saya hamil lagi sekali lagi, semua kaget. Dan itu persis saya tes pack di 25 Desember, jadi baru kaget-kaget. Kok ternyata berarti, wow, gini-gini. Nah kemudian semua langsung berdoa, wah semoga anaknya perempuan ya kali ini karena sudah dapat 2 laki. Saya cuma berkata, saya tidak minta, saya terserah Tuhan. Karena saya berkata, kehendak bebas saya ini, hari ini saya memutuskan dengan suami, adalah terserah Tuhan. Tuhan mau kasih laki, perempuan, yang penting jangan setengah-setengah. Saya hanya berkata begitu. Kalau laki-laki banget, kalau perempuan banget, itu doa saya. Dan kemudian, saatnya lah USG. Aduh, lucu sekali. Anak pertama kepengennya adik perempuan. Anak kedua kepengennya adik laki. Saya berkata, ini mantap, nih, cocok ini ya. Kita akan lihat mana yang paling tepat. Dan kemudian saya bawa mereka ke dokter. Untuk pertama kali mereka lihat USG. Oh, bayi, didik bayi itu bisa tendang-tendang begini. Dan dokternya tanya, saya sudah tahu jenis kelaminnya apa. Mau disebutkan sekarang atau mau dirahasiakan? Saya bilang, sebut aja dok. Oke, sekarang kakak-kakak kepengennya apa nih kokoh-kokohnya? Oh, satu ngomongnya boy, satu ngomong girl. Dan dia bilang, ya sekali lagi, selamat, ini memang gen kuat, laki-laki. Saya tuh diam, oh laki-laki gitu. Yang satu langsung sedih, loh kok boy, kok enggak girl, why not girl gitu ya. Tapi terus kemudian saya kasih pengertian, loh tapi kan seru. Satu sukanya basket, satunya sepak bola, lah satunya nanti kita carikan yang lain lah, bola-bola apalah gitu. Nah saya bilang gak apa-apa, seru aja. Ini nolong mama, tidak perlu keluar uang karena baju ya lungsuran semua. Saya bilang begitu, wow murah meriah ini ngirit, aku bilang gitu ya. Terus saya bilang, ini mainan hati-hati, jangan dirusak. Nanti buat adik, oh iya buat adik. Jadi kalau main pelan-pelan, supaya gak rusak karena berpikir mainan pun akan diturunkan ke adiknya. So, tapi ketika saya cerita ke mama saya, ke mertua, reaksi mereka berbeda. Kalau mama saya karena keluarga mama saya itu kebanyakan perempuan, jadi ketemu laki-laki, wah mantap ini, baru jos laki semua. Tapi begitu ke keluarga mertua, ya kok laki, enggak bisa berubah. Loh, saya kalau laki lebih tetap daripada yang perempuan. Saya bilang, aduh nggak bisa. Tapi saya bilang, tapi toh yang penting sehat dan baik. Ngapain kok dipusing kayak itu? Apakah kehendak saya? Ya bisa, saya berdoa. Tetapi saya memilih tidak. Saya bilang, Tuhan, cocokkan mana buat saya sebagai mama pelihara anak laki atau perempuan? Ternyata saya cocok memelihara anak laki. Saya nikmati. Oh
berarti saya akan nanti, oke, dari sekarang saya sudah mikir. Saya sudah bilang sama anak, kalau nanti jatuh cinta, minimal cantiknya mirip kayak mama, harus standarnya seperti mama, baiknya kayak mama, tegasnya kayak mama. Langsung adik saya bilang, Cici kamu jale kok mintamu kok kayak gitu tuh Cici. Terus aku bilang ke kakak-kakak gitu ya, kita suka bercanda kayak, wah ini impian anak-anak seperti apa. Dan saya bilang, ya berarti buat Tuhan tuh saya cocoknya memang megang anak laki gitu. Kayak Bu Ripka, anak perempuan semua. Bahkan mimpinya dapat anak laki di anak keempat. Wah langsung stop, 2 tahun kalau sudah stop. Kalau saya tidak masalah. Saya mau dikasih laki, saya seru. Cuma setelah ini saya steril sekalian ya. Cukup lah ya kalau anak 3 lumayan penting. Tapi kemudian saya tuh melihat bahwa ketika lucunya, kalau kita ini lihat misalnya sama-sama memakai baju, contohnya baju yang saya pakai, dipakaikan kepada orang lain yang mungkin badan size-nya sama, belum tentu cocok. Bisa jadi, kok kamu ada yang kurang ya? Sama-sama berwarna kuning, sama-sama berwarna hijau, tapi kok gak cocok di kamu. Itu kenapa, saudara? Karena kan itu berbeda. Tuhan itu akan memposisikan kita, menyesuaikan dengan masing-masing. Itu kalau saya bisa katakan ya, kalau ini kita ini adalah ciptaan yang desain khusus Tuhan dan dari Tuhan. Tidak mungkin kita didesain sama. Kita tidak mungkin punya destiny yang sama. Kita tidak mungkin punya nasib yang sama. Tetapi Tuhan akan sesuai dengan porsi masing-masing. Buat saya ketika saya harus menerima anak laki-laki, saya bilang berarti porsi yang saya cocoknya begini. Jangan dipaksain dengan desain orang lain. Sama-sama mungkin berwarna yang sama, tetapi belum tentu cocok buat warna kulit saya. Saudara, ketika kita memilih untuk akhirnya Tuhan bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan saja. Makanya itu kenapa seringkali kita akan bertanya-tanya Tuhan, kenapa isi perlengkapannya itu sama, ada banner, misalnya ada pintu, ada jendela, tetapi kok yang dirasa itu kok yang saya terima beda. Sama-sama kita dengarkan firman, tetapi pulang saudara bisa berbeda-beda. Tiba-tiba merasakan breakthrough, yang satu kok malah gempa bumi di dalam hidup saya. Sama menikmatinya, sama menerimanya, tetapi dirasa ketika diterima berbeda. Seringkali ngerasa begitu nggak saudara ya? Kalau saya suka begitu tuh. Saya suka ngomong gini kalau sama adik saya perempuan kelas 1. Lah ini sama-sama datang pelayanan bareng, aku lahir duluan malah dibanding kamu. Tetapi secara berkat Tuhan dan kemurahan Tuhan lebih gampang kamu. Aku tuh kok gampang banget. Minta apa aja cepet banget. Saya tuh harus berdoa, puasa, segala macam baru dapat. Kamu tuh kok lebih cepat. Dengan seringkali kadang-kadang itu jadi, aduh kok aneh ya. Terima firmannya sama, kita imani sama-sama, tetapi hasilnya bisa berbeda. Dari situ saya tahu bahwa Tuhan ingin mendesain kita ini berbeda. Mungkin untuk saya, desain yang Tuhan mau itu seperti ini. Saya harus lebih berjuang, saya harus lebih beriman, saya harus lebih punya passion. Mungkin buat adik saya, karena sudah berpassion, sudah beriman, dia favornya lebih besar. Sehingga apa aja yang dia minta, cepat Allah. Seringkali itu yang membuat kecemburuan. Kenapa ya, kok persekutuan sana begini, gereja sana begini, modelnya begini? Karena itu berbeda. Tuhan itu akan memberikan desain yang berbeda buat setiap kita. Jadi saudara, kalau kita ini mintanya sama, rugi karena sesuai kebutuhan. Contoh misalnya, jika saudara kepengen Tuhan memberkati kita hari ini sebesar 100.000, mungkin buat Tuhan akan berpikir, lah kamu buat apa 100.000? Tapi untuk orang lain 100.000 sangat berharga. Saudara, mari biarkan Tuhan bekerja dengan waktunya, jangan dipaksakan. Saya mau ajak saudara untuk baca di satu ayat di Matius 6 ayat 28 sampai 30. Matius 6 ayat 28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Artinya Tuhan ingin mendandani kita sesuai dengan desain yang Tuhan mau. Saudara, ada satu lagu yang saya suka banget. Kata-katanya sangat pasti sudah sering nyanyi ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Saya mau ajak saudara untuk kita sembah Tuhan sebentar, setelah itu saya lanjutkan lagi. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan sekali lagi, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Dia jadikan semua. Tuhan punya waktu yang berbeda, saudara, untuk mendandani setiap kita. Seringkali kita tuh kepenginnya didandani dalam waktu yang bersamaan, tapi tidak bisa, saudara. Seringkali kita itu harus menunggu waktu yang terbaik. Saudara, saya pernah melihat sebuah pengalaman yang menarik dari adik saya ketika saya temani dia. Setelah papa tidak ada itu sebenarnya stressfulnya dia tinggi sekali. Dia sangat stres, sangat sedih, dan itu membuat seringkali dia sakit di kantong empedunya dia. Sakitnya tuh luar biasa sampai mengitar di perut belakang. Dan dalam kurun waktu sekitar 2 bulan, dia sudah bolak-balik ke UGD itu mungkin 5-6 kali, dan sampai hafal dosis painkiller untuk dia sendiri. Dan suatu ketika saya bilang ke adik saya, apa mau dicek ke luar negeri? Karena yang di Semarang ditemukan itu hanya cuman 2 atau 3 batu. Dan dia bilang, aku gak mau di Semarang karena stresku terlalu tinggi. Kita lakukan di luar. Dan kami pergi ke satu rumah sakit, dicek, ternyata ada 5 batu empedu, yang satu batunya itu diameternya 1 cm. Bentuknya seperti Milo sereal. Bentuknya seperti itu. Kami sebenarnya berdoanya adalah batu empedu ini biar runtuh seperti batu ginjal. Jadi biar lurus, dia keluar aja begitu tanpa harus operasi. Kami berdoanya tuh. Untungnya Tuhan tidak menjawab. Tahu saudara, dokter ini berkata, batu empedu itu beda dengan batu ginjal. Kalau ginjal bisa keluar lewat kandung kemih pipis, tapi kalau batu empedu tidak bisa. Kalau ini keluar dan dengan size-mu ini, kamu pasti mati. Saya bilang, oh Tuhan, terima kasih Engkau tidak menjawab doa. Karena kalau Engkau jawab, ini mati juga nih adik saya. Habis mati papa saya, meninggal adik saya, kemudian anak saya genap sudah. Saya bilang, gak
dari situ saya belajar. Ternyata seringkali Tuhan tidak menjawab itu karena kasih-Nya. Tuhan tidak menjawab itu karena Tuhan sudah lebih tahu apa yang baik buat hidup kita. Saudara, saya sendiri mengalami sebuah pengalaman yang aneh. Suatu ketika saya itu berdoa, saya bilang, Tuhan, saya tuh ada satu kebutuhan. Terus saya berdoa, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Tapi dari mana Tuhan cukupkan? Suatu ketika saya lupa, saudara. Pokoknya tiba-tiba ada berkat yang lain, tapi saya nggak inget gitu. Suatu ketika di saat saya lebih membutuhkan yang lebih besar, dan tiba-tiba ada berkat mengalir. Saya kaget, saya nggak minta kali ini. Terus Tuhan yang berkata, ini lebih tepat untuk kamu terima daripada yang kemarin. Yang ini kamu lebih butuh. Dari situ saya tahu, ternyata waktu saya ini bukan waktunya Tuhan, tapi waktunya Tuhan itu akan jadi waktu kita. Dan itu yang membuat berbeda, saudara. Dan saya tahu namanya mendandani itu berbeda. Saya itu make up artist ya. Jadi kalau selain saya pelayanan, tapi saya itu hobi make up, itu hobi banget dari kecil. Saudara, kalau saudara tahu saya, kalau setiap orang yang make up kan tidak bisa Ibu A, B, C gitu ya. Oke, saya akan dandani 1 jam. Itu kan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena jenis kulitnya berbeda, kemudian masalahnya berbeda, rambutnya aja beda. Jadi pasti berbeda. Kalau saudara mau paksa bilang ya harus 1 jam, ya kalau kondisinya semua mirip dan kondisi kulit bagus, tidak perlu lifting atau something gitu ya untuk orang tua. Rambut dalam kondisi rambutnya tebal, oke, bisa sama. Tetapi seringkali kita tuh nuntutnya tuh dandaninya harusnya sama gitu, nggak bisa. Saya akan mendandani sesuai, kan nggak lucu saudara, 3 orang yang berbeda tapi mukanya mirip semua, itu kan aneh. Loh, kok jadi mirip ya, rambutnya mirip, make upnya mirip? Kan tidak. Saya akan keluarkan inner beauty dari setiap masing-masing. Dan dari situlah saya tahu ketika saya mendandani, di situ juga Tuhan ngajari bahwa pasti punya waktu yang berbeda. Ibu A akan punya waktu 1 jam, mungkin yang ini 1,5 jam. So, saudara, jangan memaksakan waktu Tuhan untuk mendandani kita. Karena biarkan, kalau saudara tahu gak sih, orang diburu-buru gitu, itu akan hasilnya nggak bagus. Tapi kalau biarkan Tuhan dengan waktunya santai, wah itu tiba-tiba saudara akan jadi ciptaan Tuhan yang paling luar biasa. Karena diberi waktu. Silakan Tuhan, engkau mau dandani aku seperti apa, silakan. Saya dari kecil, saya tuh didandani Tuhan itu berbeda dibandingkan adik 2 saya. Sangat berbeda. Berbedanya begini, saya itu tipikal yang Tuhan gampang juga menjawab doa saya untuk hal tertentu. Beda dengan adik-adik saya. Kalau saya itu dari awal memang gini, Tuhan, saya kepengen kayak mama papa saya. Jadi maunya itu pacarannya cuma sama 1 laki, ya inilah jodoh. Kemudian sampai nanti meninggal bersama-sama atau ya bagaimana lah. Terus kemudian nanti punya anak, gini. Itu impian saya. Dan Tuhan menjawab. Jadi saya dari kelas 6 SD, saya sudah bertemu dengan 1 laki yang saya suka banget. Nah, saya tuh penggemar film Korea lah gitu saudara ya. Jadi namanya Bae-yong Jun. Kalau saudara pada tahu ya tidak tahu ya. Ya namanya Bae-yong Jun lah pokoknya. Saya tuh seneng banget, laki keren, cakep gitu ya. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh yang mirip-mirip inilah. Saya bilang begitu. Terus saya pernah bercanda sama mama papa saya, tanya gini, Kesha, kamu impiannya pengen jodohnya kayak apa? Nggak kayak papa yang pertama. Saya bilang gitu, karena papa hitam. Aku bilang gitu, waduh pak, lawang kulitku ini sudah kena kulitnya papa. Aku bilang, gak mau yang pertama, karakternya papa boleh lah, tapi nek bentukan kayak begini pak, wah gak mau pak. Saya maunya tuh yang pertama putih, kedua tinggi, terus badannya tuh lapang gitu, jadi jangan yang kecil begini. Terus mama saya tuh bilang gini, itu impianku, tapi tidak kedapetan, dapetnya papamu gitu. Mau ngakak-ngakak. Jadi waktu kecil tuh saya suka bercanda begitu, aduh kok begini bentukannya. Terus papa saya tuh hidungnya bawah tuh mekar lagi. Saya bilang saya sukanya mancung kalau boleh gitu. Jadi semua impian mama saya ada di impian saya.
Saya bilang, oh Tuhan, sisanya aku serahkan dalam tanganmu. Saya berkata begitu, waktu kecil, oh Tuhan terserah gitu. Tapi kalau boleh Tuhan, yang bentukannya beginilah, saya bilang gitu. Terus kemudian kelas 6 SD, saya ketemu satu orang, kan saya penari, saudara ya. Kalau penari itu kan lihat jemaat tuh saudara. Ya kadang-kadang lihat ke atas, ke langit, tapi kadang-kadang kan manusia. Jadi kadang-kadang, di pojok sana ada yang beda nih. Wah jemaat papa saya, wah kan aduh nolong banget saudara ya. Anak pendeta deketin siapa anaknya Petrus Agung, wah nilai plusnya saya tuh banyak sekali. Saya sudah yang paling langsing dibandingkan adik-adik saya, jadi saya pasti oke lah ini. Terus kan deket, terus ngobrol, ternyata apa cinta Tuhan juga, puji Tuhan. Terus saya ngomong ke papa mama, saya bilang, mak ada jemaat ganteng yang mana? Yang duduk biasanya di sini, tak saya sebutkan tuh, biasanya duduknya sini. Oh ya sudah, ya nanti dikenal gitu. Lah aku juga belum kenalan, aku bilang gitu, wah ini gimana gitu ya. Tetapi akhirnya laki inilah yang menjadi suami saya. Jadi saya itu pacaran 11 tahun dan kemudian saya sudah menikah. Berapa sih ya menikahnya? Hah? 2? Kita sudah berapa tahun menikah? 10 tahun saya menikah. Jadi saya sudah kenal dia itu 20 tahunan gitu ya. Dan dari situ tuh saya tuh bilang, sesuai doa saya ya masalah itu. Adik-adik saya bilang dandanannya Tuhan itu memang beda-beda. Yang dua ini belum dapat semua. Saya bilang ya sudahlah. Yang penting favormu ada besarnya. Saya bagian yang didandani Tuhan yang versi ini, saya bilang gitu. Jadi saya kadang-kadang bercanda dengan mereka. Karena ya Ci, kamu ya Ci, waktu ini kok sudah langsung bisa tetap begitu. Saya bilang itu tunggulah waktu Tuhan. Nanti saya percaya kamu akan dengan waktu Tuhan yang tepat. Kapan menikahnya? Nah saya tahu tidak bisa dipaksa. Pengen punya anak pun saya jangan bertobat. Aduh harus bertobat, terus nangis Tuhan kok tidak punya anak. Nah, dari situ saya belajar. Tapi ada satu hal yang buat saya sangat menyentuh. Saya ini terkaget-kaget dengan desain yang Tuhan buat dalam hidup saya. Saya ini ketika saya punya anak yang pertama, itu saya tipe yang pompa, bukan yang menyusui langsung. Jadi saya menyusui langsung cuma 1 bulan, setelah itu saya pompa. Dengan maksud supaya kalau saya mau nari, saya bisa titipin nih bayi dengan ada susunya, saya nari nih. Saya baru, pompa untuk dia lagi gitu. Jadi saya tuh berpikirnya gimana yang simple gitu. Tapi saya nggak pernah mudeng bahwa saya tidak pernah mengira-ngira bahwa seperti itu. Tiba-tiba karena saya cuma kerjanya pompa, orang rumah tuh teriak, Ci itu kulkasnya sudah cukup loh Ci, kok bisa nggak cukup ya? Saya buka kaget dari atas sampai bawah, kok isinya ASI semua. Terus kemudian kami sewa satu freezer yang khusus freezer ASI, ya lebih bisa buat daging sih, tapi saya khususkan buat ASI, full sudah. Saya bilang saya itu badan saya itu nggak terlalu besar, tapi kok bisa begini ya, ini Tuhan. Saya sewa satu lagi freezer, penuh lagi. Wah saya sampai bingung, sampai saya story di handphone. Ini apa-apaan kok bisa begini? Tiba-tiba ketika saya story, saya pasang di Instagram, begitu banyak orang tua yang hubungi saya. Dia bilang saya barusan melahirkan, anak saya di inkubator, butuh ASI karena saya ini belum bisa keluar, boleh minta karena anaknya sama-sama lagi. Oh ya silakan, saya kasih. Saya kasih ke orang itu 1000 plastik. Dan saya ada plus buang 1000 plastik lagi. Jadi ada 2000 plastik yang saya kumpulkan. Dan masih bisa saya simpan buat anak saya untuk sampai jarak saya berhenti 5 bulan kemudian. Jadi saya tuh sampai bingung. Tuhan ini kok desain yang lucu sekali di badan saya ini. Saya tidak paham. Jadi akhirnya terus berkelanjutan seperti itu. Jadi anak kedua saya sudah bilang ya udah, saya akan jadi berkat yang berbeda. Mungkin saya tidak jadi berkat versi yang ada saya yang khotbah, tapi saya memberkati anak-anak yang membutuhkan karena orang tuanya barusan melahirkan dan anaknya kuning misalnya. Dan atau masuk inkubator, atau saya pernah juga ngalamin yang aneh. Jadi ada satu anak di Jakarta, dia itu waktu hamil anak kedua ya, waktu pada saat melahirkan anak kedua. Ibunya ini masih usia 18 tahun dan dia diperkosa oleh ayah kandungnya.
keluarnya anaknya jadi aneh kan biasanya, aneh gitu. Nah, anak ini dititipkan di panti asuhan di Jakarta dan saya dihubungi, Kesha, kamu mau bantuin nggak? Ini anak laki, usia yang sama persis dengan usia anak saya. Saya bilang saya bantuin karena saya punya ASI banyak. Oke, saya belikan styrofoam box, saya isi itu 50 plastik, 50 dulu. Saya bilang coba dulu, semoga nggak ada alergi. Jadi saya kalau sudah memberi itu, saya akan tulis saya makan apa cumi atau apa, supaya nanti kalau ada alergi itu mereka bisa baca di plastik. Oh, itu ada alergi gitu. Oh, berarti kalau ini berarti tidak bisa namanya seperti ini. Nah, terus kemudian saya kirim, terus dia minta terus karena dia ceritakan kondisi keluarga seperti apa. Dan intinya sudah nggak pernah ditemuin mama kandungnya, jadi ya sudah diletakkan aja di panti asuhan. Dari situ kemudian 1 tahun kemudian saya dikirimin foto, saudara. Saya lupa pasang di PPT saya. Saya dikirimin foto dan saya kaget. Anaknya berubah. Anak ini lahir dengan kulit yang kulit dengan tulang, jadi dagingnya sedikit sekali, kakinya sedikit bengkok, kemudian warna kulitnya ini kusam ke arah hitam, tapi nggak sampai hitam, tapi kusam sekali. Anak ini punya penyakit, kepalanya lebih besar sedikit, tapi nggak sampai yang besar sekali. Jadi tidak sempurna, anaknya aneh gitu, karena itu adalah pernikahan saudara, jadi hasil saudara, jadi hasilnya aneh. Dan ketika 1 tahun kemudian, itu anak muncul berdiri di depan saya di Jakarta. Pada waktu saya ke Jakarta, saya dibawain. Ini anak siapa? Ini anak yang kamu kasih ASI selama 1 tahun. Tiba-tiba anak ini bisa putih sekali, mirip dengan anak saya yang kedua. Sampai saya bilang, mirip banget. Sampai orang bilang, ini kalau orang nggak tahu dipikir anaknya Kesha loh, karena mirip banget dengan anak saya. Mukanya tiba-tiba, anak saya itu yang kedua putih banget, sesuai saya tuh doakan. Saya bilang, Tuhan, saya tuh mencintai papa saya, tapi saya tuh kurang suka kecoklatan papa saya lebih suka lebih putihnya luar biasa yang kedua. Dan yang ini bisa putihnya sama, tapi lebih putih anak saya sedikit. Dan saya terus kemudian semua orang berkata, DNA yang ternyata ada di dalam ASI itu berpengaruh merubah anak ini. Yang paru-paru anak ini tidak sempurna, tiba-tiba dalam 1 tahun sempurna. Besar kepalanya tiba-tiba sempurna sesuai dengan umur setelah besar. Dan badannya, kakinya tidak lagi bengkok, lurus, dan itu nggak diapa-apain. Di situ saya nangis dong. Saya lihat, oh bisa ya Tuhan. Ternyata saya didesain Tuhan berbeda dengan saudara-saudara yang lain saya, tapi saya didesain untuk memberkati anak-anak yang lain. Soalnya ketika saya hamil, saya senang. Dan saya bilang ini juga waktu kesempatan terakhir, 1 kali lagi. Habis itu saya steril, saudara. Jangan berharap punya anak lagi lah ya. Aduh, kalau nggak bisa, wow, bagaimana gitu ya di rumah. Tapi saya bilang, saya akan sekali lagi akan berkati begitu banyak anak. Saya itu berarti sudah memberi anak sekitar 20 anak yang saya bantu selama 1 tahun untuk mereka bisa tumbuh dan tidak bermasalah. Saya cuma berkata, Tuhan, kalau Engkau memberkati saya dengan cara yang berbeda, mungkin bukan dari uang, tetapi dari kata ASI, itu berkat. Buat saya itu sesuatu yang berbeda. Cara waktu Tuhan itu desainnya akan berbeda. Atau saya akan jadi berkat yang luar biasa ketika saya punya anak. Nah, saya tahu ketika ini saya paling kagum dengan Tuhan. Saya tuh punya penari-penari yang saya tuh doakan, saudara, kok lama banget gak punya anak gitu. Dan tiba-tiba ada hari Desember pada waktu saya tahu saya hamil, saya tuh tumpang tangan kepada semua penari saya yang belum punya anak. Sekitar ada 4 orang dan 1 hamil, saudara. Waktunya terpaut 1 bulan dengan saya. Dan dia bilang, Cik, tahu gak anakku? Laki juga. Wah, kamu calon-calon kayaknya bakal dapat ASI saya bilang begitu. Karena usia dia sudah 40-an ke atas. Jadi akan pasti secara ASI akan berbeda dengan saya, lebih muda jauh daripada dia. Jadi saya berkata, itu kamu punya waktu yang terbaik. Jadi dia bilang, coba kalau saya hamilnya tahun lalu. Wah ya, saya nggak ketolongan kamu tuh, Cik, gitu. Ya sudah. Jadi saya tak banyak sambil ASI, sambil pompa itu saya tuh baca firman, nyembah. Jadi saya tidak biarkan ASI itu keluar dengan daging saya, dengan karakter saya, tapi saya biarkan penyembahan masuk,
berbeda, saudara. Nah, dari situ saya tahu Tuhan itu mendandani setiap kita itu pasti luar biasa dan berbeda dan ajaib. Nah, saudara, kita kadang-kadang pasti bertanya, maksud Tuhan dalam arti kata mendandani ini apa? Arti kata yang Tuhan maksud adalah pemulihan. Itu terjadi dalam hidup kita. Tuhan pulihkan begitu banyak hal. Satu, Tuhan ingin merubah karakter dari setiap kita sampai didandani karakter kita ini serupa dengan karakter Kristus. Seringkali kita apa ya Tuhan, karakterku sudah baik gitu ya. Seringkali enggak. Tuhan dandani kita seperti demikian rupa karena cuma satu, karakter kita supaya mirip dengan karakter Kristus. Karena seringkali karakter kita ini jahat, ada yang tidak baik, ada yang tidak berkenan. Nah, Tuhan ingin mendandani di bagian karakter. Tapi yang kedua, Tuhan ingin dandani adalah merubah pikiran. Pikiran kita ini kan kadang-kadang aneh-aneh gitu ya, error ya aneh gitu ya. Tapi Tuhan itu pengen mendandani pikiran kita supaya jadi pikiran Kristus. Mari berikan waktu kepada Tuhan, silakan Tuhan, lawatlah hidupku, rubahlah dan dandanilah aku, supaya aku ini diubah dan didandani Tuhan. Pikiran Kristus yang masuk, karakter Kristus yang masuk. Tetapi yang ketiga, Tuhan ingin mendandani hati kita, saudara, supaya kita ini sama dengan hatinya, menangkap hati yang sama. Biarkan dia remukkan hati kita, biarkan Tuhan rubah sedemikian rupa, biarkan proses itu merubah hati kita, supaya hati kita ini sama dengan hati Kristus. Saudara, kalau kita batasi Tuhan, Tuhan akan terbatas. Tapi kalau kita tidak batasi Tuhan, maka Tuhan tidak akan terbatas. Dan Tuhan akan bebas mendandani kita dengan waktu dan timing yang ajaib. Saya berdoa, biar kita menikmati waktu bersama dengan Tuhan ketika sedang mendandani. Saya tuh paling suka, saudara, kalau mendandani tante-tante ai gitu ya. Saya tuh suka ngobrol, gitu ya. Saya nikmati waktu dengan dia menikmati waktu dengan saya. Dan buat kita, biarkan kita nikmati waktu dengan Tuhan dalam setiap musim apapun yang terjadi dalam hidup kita. Biarkan kita menikmati. Saudara, menikmati itu kata yang paling mudah dan enaknya dibayangkan. Tetapi ketika dijalani mungkin apa nikmatnya. Tetapi ketika kita sudah bisa melewati begitu banyak proses, kita akan berkata, ternyata tidak kekeh dengan prinsip dan kemauan sendiri itu lebih enak. Kita lepaskan Tuhan, terserah. Dan itulah tanda kita bisa menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Untuk Tuhan apa? Dandani kita. Biarkan dia dandani dari atas, pikiran, hati, perasaan kita, karakter kita di dalam, sampai kita tuh bisa menangkap apa yang Tuhan sukai. Amin. Sekali lagi Tuhan, kami mau bawa hidup kami, Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu
kami menikmati Tuhan, di mana waktu Tuhan mendandani pikiran kami, mendandani hati kami, mendandani Tuhan perasaan kami, bahkan karakter kami, buat kami bisa menikmati waktu-waktu ketika Tuhan sedang mendandani kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa memaksakan kadang-kadang kehendak kami, meskipun kami punya kehendak bebas. Tetapi kami memilih kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup setiap kami. Biarkan hati kami Tuhan menyerahkan dan berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, biar ini jadi doa kami Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati Terima kasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Engkau menginginkan kami kembali Tuhan, supaya kami terus dalam track-Mu. Seringkali kami gak sabar menunggu waktu-Mu Tuhan. Seringkali kami merasa Engkau terlalu lama menolong kami. Tuhan, biarlah sore hari ini kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau sedang mendandani setiap kami. Apapun persoalan kami, pergumulan kami, Engkau sedang mendandani karakter kami Tuhan. Seringkali kami bersungut-sungut, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang seringkali tidak sadar mendukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kembali Kesia dengan cara-Mu yang ajaib, menjadi berkat dengan cara-Mu yang ajaib, yang seringkali kami tidak bisa pikir dan kami bayangkan. Manusia seringkali mengatur, menuntut atau bagaimana dengan program-program yang ada, tapi Engkau lebih tahu Tuhan yang terbaik buat Kesia dan keluarga besarnya dan anak-anaknya dan semua pelayanannya Tuhan. Tuhan sudah siapkan yang terbaik dan menjadi berkat dimanapun hamba-Mu melayani dan Engkau utus. Terima kasih Tuhan, juga berkati seluruh keluarga besarnya juga, Ciripka dan suaminya Tuhan yang mengantarkan ke sini. Berkati kembali dengan berlipat kali ganda kekuatan, kesehatan, hikmat dan segala yang Tuhan yang dia butuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, apapun pergumulan ke depan Tuhan, Kau selalu menjadi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu terwaktar dalam hati kami dan kami bisa melakukan dan merenungkan kembali dalam firman kami. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur, glori besar kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, persembahan kami ini walaupun Tuhan kami berikan dengan sederhana, kami percaya Tuhan Kau sanggup Tuhan. Kau sanggup Tuhan memberikan hati kami, hati yang mau, hati yang rela untuk memberi dengan tulus. Terima kasih Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Tuhan melalui tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami boleh berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan.